Dia mulai. Biasa ya. menyuruh sama-sama Tambo Minangkabau tersangka dalam hukum adat Minangkabau lanjutan ampe. Bajua bamurah-murah menyangkut kaidah ketiga dari Tando Cemo menurut hukum adat Minangkabau. Ibrahim Gelar Datuk Sanggono Dirajo dalam bukunya Kitab Curayan Paparan Adat Lembaga Minangkabau cetakan pertama tahun 1995 ada mengemukakan pendapatnya bahwa yang dimaksud dengan kata berjual bermurah-murah jika ada orang berjual barang yang boleh diasak-asak dengan harga murah yang tiada perpatuan dengan patut harga barang itu, mereka itu boleh tertuduh menjual barang yang bukan barangnya atau didakwa oleh hakim bahasa barang itu bukan barangnya yang dijual melainkan barang orang lain yang hendak digelapkannya atau dihilangkannya. Demikian ditemukan pada halaman 114 buku tersebut. Sedangkan Datuk Batua Samo dalam bukunya bertulis Arab Melayu Kitab Tambo Alam Minangkabau terbitan sendiri tanpa tahun tidak ada memberikan ulasan tentang maksud dari kaidah Cemo Iko dan Haji Idrus Hakimi Datuk Rajo Pangulu menjadikan kaidah ketiga Cemo ini sebagai sampiran dari pantun adat yang dimuatnya dalam bukunya 1000 pepatah petitih dengan nomor 522, 525, lalu pada urutan ke-733 ditulisnya bajua bamurah-murah batimbang jawe ditanji, suatu sikap yang mencurigakan yang juga menyebabkan seseorang dituduh sehingga dapatlah dipandang sebagai penjelasan dari pelaku yang dapat menimbulkan akibat kurang bahaya, kurang rancak, kalau menurut bahasa Minang kurang rancak, bahwa berjual bermurah-murah sebagai kaidah ketiga dari Tando Cemo memanglah merupakan gambaran ringkas dari suatu perbuatan orang yang cukup layak untuk diselidiki. Karena pada lazimnya setiap orang selalu akan berupaya menjual barang kepunyanya dengan harga yang patut. Karena rumusan sikap demikian ditemukan dalam pepatah Minangkabau tabali tajua, dalam kurung terbeli terjual, itu bahasa Indonesianya. Maksudnya adalah suatu kedudukan harga barang yang setiap orang dapat bersepakat sebagai layak jual atau layak beli. Jika situasi jual beli itu dihadapkan padanya, demikian disebutkan sebagai harga pasaran umumnya. Untuk ilmu hukum modern pun memasukkan persoalan harga jual atau beli ini ke dalam hal yang dapat dijadikan indikasi sebagai terjadinya penjualan dalam keadaan tak wajar. Dan jika ternyata kemudian barang tersebut memang dilaporkan orang sebagai barang yang hilang, maka pihak membeli dengan harga tak wajar tadi akan tersangkut pada tuduhan sebagai panadah, yaitu mereka yang membeli, menyewa atau menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung menjualnya, mempersewakan, menukarkan, menggadaikan atau
membawa, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang yang diketahuinya atau patut disangkakannya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan, termasuk ke dalam penadahan juga adalah mereka yang mengambil untung dari hasil suatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangka bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan atau maling. Kemudian oleh ilmu hukum modern diberikan pula suatu bentuk hukuman tersendiri bagi mereka yang membiasakan dengan sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan dengan sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh karena kejahatan. Untuk kelompok ini diletakkan kepada mereka yang pekerjaannya tetap memanglah menampung barang-barang hasil kejahatan. Sedangkan yang sebelumnya merupakan pekerjaan tak tetap dan dikategorikan sebagai perbuatan yang memberi kemudahan ringan, yang dilakukannya hanya sekedar tertarik begitu saja pada harga beli yang murah. Apabila kebetulan ada orang menjual barang murah-murah, Tambo Minangkabau memang tidak menjelaskan hal-hal yang maksud sebagai menjual barang murah-murah tersebut, sehingga untuk memberikan penafsiran tentang apa yang dimaksud dengan di dalam bentuk bagaimana perbuatan menjual barang murah-murah itu dapat dikemukakan cemo. Itu namanya cemo. Memang memerlukan penganalisaan yang cermat oleh para imam sebagai hakim adat. Karena yang dapat diperbuat oleh orang yang menjual barang murah itu bukanlah hanya barang-barang hasil kejahatan pencurian, akan tetapi juga ada kemungkinan hasil kejahatan atau penggelapan atau penipuan yang oleh hukum pidana modern ditegaskan sepanjang barang dimaksud bukan merupakan hewan ternak dan harganya tidak lebih dari jumlah tertentu dan tidak dilakukan dalam rumah atau pekarangan yang tertutup. Oleh karena sistem berpikir dan berbuat para pelaku kejahatan dan secara hukum dapat dikenakan cemo. Menurut ukuran kaidah kategoriko, pada dasarnya kian diperhalus termasuk bentuk kerja sama dengan para penadah. Sudah tentu ketajaman analisa dan pemahaman tentang sistem pangkalnya oleh para niniak mamak seberapa boleh haruslah diperhalus untuk dapat mengetahui para pelaku sekolah dalam suatu lingkungan pacu. Penajaman demikian tentu saja diperlukan meskipun dalam prakteknya masalah menyangkut hukum pidana telah diambil oper oleh pemerintah semenjak pertengahan abad ke-19.